Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Paramita, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-41. Pada video saya kali ini, saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Feon dalam rangka mendukung manajemen laboratorium komputer. Sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu aplikasi manajemen laboratorium. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Mengutip dari materi yang disampaikan oleh Bapak Janjang Sunendar, di mana kompetensi manajerial kepala laboratorium itu salah satunya adalah mengelola kegiatan, di mana di dalamnya salah satu kegiatannya adalah pemantauan kegiatan praktikum. Nah, dalam memantau kegiatan praktikum, khususnya di laboratorium komputer, kita bisa menggunakan aplikasi manajemen laboratorium komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Jadi, aplikasi Feon yang akan kita bahas kali ini, fungsi utamanya adalah sebagai monitoring dan controlling, ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita memulai menginstal Feon, ya, dari mulai kita masuk website Feonnya, kemudian menentukan jenis Feon yang sesuai dengan versi Windows komputer yang kita gunakan, apakah itu Windows 64 bit atau 32 bit. Kemudian kita melakukan instalasi, dan setelah melakukan instalasi, baru tahap akhirnya melakukan konfigurasi. Jadi yang pertama kita masuk ke website Feon terlebih dahulu. Nah, kita buka browser, itu ada di https://feon.io, ya. Di sini sebelum kita mendownload, kita harus memastikan terlebih dahulu tipe Windows dari komputer kita itu Windows berapa. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Untuk mengetahui tipe dari Windows komputer kita cukup mengunjungi File Explorer, lalu kita klik This PC, klik kanan, ya. Lalu akan muncul Properties, kita klik Properties. Setelah itu kita tunggu sebentar, ya. Akan muncul data dari komputer kita seperti ini. Di sini kita dapat melihat yang pertama ada device name. Device name ini cukup penting untuk nanti kita mensinkronkan, ya. Kita melakukan sinkron konfigurasi, ya, konfigurasi antara komputer klien dengan komputer master, ya. Nah, untuk memilih tipe Windows-nya, kita lihat di sistem tipe ini. Nah, di sini ada 64 bit operation system, berarti 64 bit yang akan kita pilih. Kita kembali ke website tadi, kita klik bagian spesifikasi laptop yang saya gunakan. Lalu kita tunggu sebentar sampai datanya download dengan sempurna, ya. Nah, setelah itu kita buka file, ya. Langsung aja kita klik di sini. Nah, ini loading. Nah, ini kita langsung klik yes. Nanti akan kita gunakan atau kita lakukan pada komputer klien, ya. Ini saya sedang menginstal aplikasi Feon pada komputer master, ya. Kita next. Lalu kita, ya, klik I agree. Lalu next. Nah, pada tahap ini tahap yang cukup krusial karena disinilah ada perbedaan antara Feon Master dengan Feon Client,
ya, VN client. Nah, untuk VN master kita harus mengklik berikan tanda centang kepada kedua ini yang berwarna hijau. Sedangkan pada nanti saat kita menginstal VN client, bagian VN masternya harus kita hilangkan. Nah, ini karena kita sedang berada pada komputer master, kita klik yang VN master, lalu kita baru klik install. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini, kita klik finish ya. Artinya nanti akan muncul ya, sebentar. Sedang loading. Nah, ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Artinya VN sudah terinstall di komputer yang kita gunakan. Nah, kita klik ya bagian umum. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini sudah bahasa Indonesia. Lalu kita akan fokus ke metode ya, authentication, yaitu ada metode. Kita pilih yang key file authentication. Ya, pastikan memilih yang ini ya, yang key file authentication. Nah, lanjut kita ke bagian layanan kita skip, master juga kita skip, akses kontrol kita skip, kita ke bagian kunci autentikasi. Kunci autentikasi ini kita akan membuat pasangan kunci ya, ini ya. Kita masukkan nama pasangan kunci, kita buat aja nama yang mudah ya. Ada he ya. Oke. Nah, ini akan pembuatan. Nah, setelah seperti ini ya, kita klik bagian ini sudah pasangan kunci sudah terbuat. Kita klik bagian AD yang public. Ingat yang public karena kita akan share kunci ini ke komputer klien. Kita ekspor kunci terlebih dahulu. Kita ekspor kunci, tujuannya untuk menyimpan ya, menyimpan kunci ini. Kita pilih tempat yang mudah untuk kita mencarinya ya. Di sini aja kita di dokumen. Nah, dokumen. Di sini kita simpan ya, AD public key tadi ya. Kita simpan. Selanjutnya, file ini tadi kita kirim bisa melalui flash disk ataupun melalui WhatsApp. Nah, di sini kita untuk mengirimkan ya. Nah, di sini kita pilih tadi, kita simpan di dokumen, Ini kita kirim ke komputer klien. Nah, setelah kita mengirimkan ya, kita mengirimkan file kunci tadi, kita ke lokasi dan komputer ya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini yang tadi sudah ada ya. Kita anggap kita mulai dari nol ya. Kita hapus dulu komputer. Kita tambahkan lokasi kita ke paling bawah, kita klik tanda plus, lalu kita tambahkan lokasi, ketik lokasi yang mudah diingat. Contoh lab underscore ada he ya. Setelah itu ya, ini dulu kita komputernya ya. Komputer ini adalah kita isi dengan nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Apabila kita memiliki 30 komputer di lab, ya kita isikan satu persatu nama komputer ini. Dan nama komputer ini spesifik ya, ada di bagian setting seperti kita saat melihat tadi ya yang saya sampaikan. Nah, ini adalah komputer klien yang akan kita pantau. Nah, karena saya di sini hanya dengan nama komputer klien. Nah, nama komputer kliennya adalah laptop strip IF C5QR C5QR U2. Nah, ini tidak boleh sampai salah ya. Jadi ini kita copy, kita paste di alamatnya. Ini baru kita apply.
setelah itu kita beralih ke komputer klien ya. Kita beralih ke komputer klien. Nah, ini adalah tampilan dari komputer klien. Nah, di sini saya langsung buka ke bagian properties tadi ya. Sistemnya di sini ada nama device yang sudah saya masukkan tadi. Lalu di sini kita lihat bahwa sistem type-nya adalah 64 bit. Jadi langsung kita download ya. Kita akan download Xeon-nya yang 68 bit. Setelah itu kita open file. Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi ya. Next, agree, next. Nah, bagian sini jangan sampai terlewat. Ini harus di checklist, hilangkan dulu checklist Xeon Master karena ini adalah Xeon client. Nah, baru kita install ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, seperti ini finish, lalu akan muncul ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita checklist ini kayak authentication service lewat, master lewat, access control lewat, authentication key tadi sudah saya kirim di WhatsApp ya. Kita download. Ini kita download. Kita balik ke aplikasi, lalu kita import. Kalau tadi export, sekarang import. Lalu kita ambil. Nah, ini lab ini kita hapus. Harus kita samakan dengan tadi, ingat namanya. Kita buat dulu yang baru. Namanya tadi lab_ad. Lalu kita buat setelah itu kita kembali ke komputer master, kita buka aplikasi Xeon Master yang tanda seperti ini ya. Kita buka aplikasi Xeon Masternya. Nah, ini sudah ada lab_ad ya yang sesuai dengan kita tadi. Nah, saat seperti ini, nah terlihat kegiatan dari komputer klien. Coba saya tutup. Nah, komputer klien ya ada perubahan. Saya coba buka aplikasi. Nah, saya buka YouTube. Ada komputer klien. Nah, ini terlihat ya. Atau kita coba besarkan. Ya, biar terlihat. Nah, di sini pada komputer klien coba saya ketikkan YouTube musik. Nah, ya YouTube musik. Nah, kita tidak hanya bisa memantau apa yang dilakukan oleh komputer klien, kita juga bisa untuk presentasi, ya. Jadi guru bisa presentasi dari laptopnya, tapi bisa dilihat oleh seluruh komputer klien yang
terhubung ya, yang menjadi klien dari komputer master. Nah, contoh ini kita share your own screen. Nah, saat kita melakukan share your own screen, tampilan pada laptop klien pun akan berubah. Apa yang berubah? Tampilan dari laptop klien adalah tampilan dari laptop kita. Ya, nih biasa dilihat ini adalah tampilan dari laptop master. Ya, nih saya klik ini, nah, ya akan muncul ya tuh di bagian sini ya, muncul ya. Sini sama nih ya. Lalu kita akhiri demo. Jadi kita bisa menyetel apapun kita mau, presentasi atau memberikan materi. Jadi tidak perlu lagi menggunakan atau proyektor. Kita cukup untuk menggunakan ini file master. Lalu kita bisa juga mengunci komputer klien. Nah, apabila kita mengunci, hal ini bisa untuk mengontrol apabila ada anak yang ketahuan tidak mengikuti pembelajaran, bermain game, dan lain-lain, kita bisa menguncinya secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ada remote view. Remote view ini kita bisa untuk memberikan kontrol kepada komputer-komputer tertentu yang ingin kita pantau. Lalu ada remote control. Nah, untuk remote control ini kita bisa untuk memilih ya salah satu hostname atau IP address komputer secara manual gitu ya, jadi nggak semua. Lalu kita bisa nyalakan ulang, matikan. Coba saya matikan. Jangan ya, kita nyalakan ini untuk menyalakan, ini untuk nyalakan ulang, kita reset ini untuk mematikan. Ini contoh ini ya, nyalakan ulang, coba kita nyalakan. Nah, laptopnya mati ya, komputer kliennya mati karena kita melakukan restart terhadap komputer tersebut ya. Ini agak membutuhkan waktu ya. Lalu di sini juga ada login. Jadi kalau komputernya dalam keadaan terkunci, ya kita bisa mengunci. Lalu kita juga bisa membuka. Kita bisa mengirimkan pesan khusus ya. Pesan kepada anak-anak, misalnya anak-anak ribut, tidak tenang dalam pembelajaran. Nah, kita langsung mengirimkan ya, jangan berisik atau tidak boleh gaduh dan lain-lain ya. Atau kita juga bisa mengirimkan perintah seperti kerjakan soal nomor ABC, atau kita memerintahkan untuk setelah di restart, coba kita log off ya, kita kunci. Oh ya, kita matikan ya, log off ya. Nah, kita kunci nih, lalu kita buka. Oh ya, kita kalau login ini kita perlu kata sandi ya, saya tidak mempraktekkannya karena lumayan panjang. Tapi kalau kita mau memberikan sandi terhadap komputer-komputer tertentu bisa. Lalu kita buat message ya, nih ya. Jangan berisik ya. Oke. Lihat, 1, 2, 3 akan muncul. Jangan berisik ya. Nah, lalu kita start application ya. Kita bisa memilih aplikasi yang akan kita gunakan. Ya. Begitupun dengan open website ya. Website apa itu bisa kita berikan ya. Nah, di sini juga ada tangkapan layar ya, kita bisa melakukan screenshot atau tangkapan layar terhadap aktivitas yang sedang berlangsung. Lalu slideshow kita juga di sini bisa ya. Nih, ini adalah tampilannya. Spotlight, cari pengguna dan komputer, matikan ya, dan ini usernya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.